Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng-sareng. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ingkang sangat kula mulyakaken sedaya majelis pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, sedaya pengurus yayasan ingkang sangat kula mulyakaken hadir di majelis yang mulia ini, Dr. Kiai Haji Wafiul Ahdi Amanullah, Kiai Haji Azam Khairuman, Kiai Haji Amin Yahya, Kiai Haji Nabris, Ananda Muhammad Hussein Murtadha dan seluruh ingkang rawuh pada majelis yang sangat mulia ini. Tadi yang paling asik itu ketika tidak seperti melihat janda kembang gitu. Enggak apa-apa kawan-kawan, enggak apa-apa. Berjoget itu enggak apa-apa, Zafin. Jangankan kita, unta saja itu pernah berjoget ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk senangnya, sebagai bentuk cintanya kepada baginda Rasul. Hari ini kalian bebas tadi, lepas sekali bisa Zafinan di sini. Lupa nyupir sudah. Hanya karena saya lebih tua dibandingkan kalian, Pak Kapolsek yang saya hormati. Saya pernah diajari oleh Yai Mursyid. Kalau kalian nyetel lagu, dan ini diajarkan oleh Mbah Yai Jamal. Kalau kalian nyetel lagu apapun sama. Kan ada musiknya, duk, 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 duk kayak tadi itu apa? Lagu apa tadi mas? Apa? Ikan dalam kolam. Enggak apa-apa sambil geleng-geleng, tapi dawuh Yai Mursyid adalah artinya tetap ikuti musiknya itu artinya Allah, 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 Allah. Jadi mas-mas ketika nyupiri kiai malam-malam enggak apa-apa disetel ikan dalam kolam. Tapi jangan begini-begini khawatir ketabrak nanti. Artinya tetap Allah, Allah,
Allah, Allah. Semuanya bisa menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang nomor dua, Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ayat ini biasanya oleh guru kita, kiai kita yang kita antarkan itu dibuat dalil mauludan. Tapi sebenarnya ayat ini berlaku khusus. Ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada farah rasa bangga yang harus muncul dalam diri kita. Tapi farah itu karena fadl dan rahmatnya Allah. Dalam kitab Al-Hikam, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh begini. Jangan kau bangga, jangan kau senang karena kamu bisa melakukan kewajiban. Hari ini saya akan mengatakan kepada anak-anak kawan-kawan SK yang ganteng-ganteng ini. Ternyata SK itu ganteng ternyata. Saya akan bilang kepada kalian, jangan kita bangga, jangan kita bahagia, jangan kita sukacita karena kita menjadi supirnya kiai, jangan. Tapi kata Ibnu Athaillah, berbahagialah, berbanggalah, bersyukurlah karena Allah memilih kalian menjadi supirnya kiai. Tidak mungkin kalau Allah tidak memilih kalian, tiba-tiba kalian dekat dengan kiai. Bersyukurnya itu bukan kepada kita, tapi berbangga dan berbahagianya itu karena Allah memilih kalian. Berapa banyak santri di pondok kita? Di Bahrul Ulum itu pinten Gus? 46 kiai, 46 bunyai, 46 ribat. Setiap ribatnya niku ada yang 1000, ada yang 500, ada yang 300. Dari 1000 santri itu yang dipilih oleh Allah untuk nempel kiai teruskan hanya 1, paling 2. Maka berbahagialah kalian karena kalianlah yang dipilih oleh Allah untuk nempel pada kiai, untuk terus menjadi pengawal kiai dan mungkin siap mati untuk kiai. Kira-kira saya tanya, siap enggak mati untuk kiai? Siap enggak mati untuk kiai? Jangan kalah dengan pas pampres. Kemarin sekitar sebulan yang lalu kita ngadakan wisuda, didatangi oleh wakil presiden. Wah, pas pampresnya itu galak-galak, tegas-tegas. Maka saya berharap pas pampresnya sekarang tambah satu jabatan kalian. Bukan hanya supirnya kiai, tapi pas pampresnya kiai. Loh, kita harus hati-hati. Jangan-jangan orang yang mendekat kepada kiai itu tidak saja bukan orang baik mungkin, tapi mungkin orang yang tidak baik. Maka kalianlah tameng pertama keselamatan kiai. Siap enggak? Siap enggak? Itu loh, Masya Allah, gemeter saya, merinding saya melihat kesiapan kalian. Mudah-mudahan Allah memuliakan kalian, amin, Allahumma amin. Saya jadi ingat Mbah Yai Jamal itu pernah manggil supir. Penyakitnya supir itu kan satu sih, apa itu? Boten, tidur pagi. Karena memang malamnya karena memang malamnya ahli tahajud semua. Suatu saat Abah itu mau pengajian. Ketika mau pengajian, madosi supirnya nggak ketemu. Kemudian setelah ketemu, saya mendengar dengan telinga saya sendiri, saya melihat dengan mata saya sendiri, dawuhnya almarhum Mbah Yai Jamal pada Kang Bahrowan itu begini. Bahrowan, dalem Yai. Saya ngaji, tapi saya tidak bisa ngaji kalau tidak sampean antar. Kalau saya dapat pahala ngaji, misalnya sak keranjang, maka sampean juga dapat pahala sama seperti pahala saya tanpa mengurangi pahala saya.
Itu Bahyai Jamal. Tapi kalau saya pada SK saya Riyas Izzul Fahmi itu saya bilang, sampean dapat pahala sama seperti saya. Mungkin lebih banyak pahalanya sampean karena sampean ikhlas nyupiri saya, sedangkan saya pidato mungkin saat saya pidato ada riaknya, ada orang ikhlasnya, tapi sampean para SK adalah orang-orang yang mukhlis mengantarkan kiai, maka bisa saja pahala kalian lebih banyak dibandingkan kiai kalian. Amin. Ada satu kata-kata yang indah yang harus menjadi penyemangat kalian. Kam mim masyhurin bi barakatil mastur. Berapa banyak orang-orang yang masyhur itu karena wali mastur. Gimana enggak wali SK? Makanya jangan pernah ninggalkan kiai ya. Bikin pengajian enggak enak. Saya pernah ngaji di daerah Surabaya, hanya sekedar Surabaya dekat, maka saya bilang ya sudah nggak apa-apa sampean kuliah, tak supiri dewe. Apa kawan-kawan, ngajinya nggak enak blas. Kenapa? Karena sepanjang jalan harus Google Mapan. Biasanya sepanjang jalan saya pegang tasbih, saya mutolaah. Tapi gara-gara saya nyupir, saya harus lihat Google Map itu, rutenya kemana, tersesat lagi. Turun dari mobil itu gak konsen blas, gak fokus blas. Baru saya mengatakan ini barokai supir itu luar biasa hebatnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ketiga, satu hikmah yang saya tulis di situ, enggak usah dibuka, enggak apa-apa, nanti dibuat bacaan saja. Asy-Syaikh Ibnu Athail As-Sakandari ini pernah memberikan sebuah ilustrasi begini. Kalau kalian pingin tahu kedudukan kalian di hadapan Allah, maka lihatlah seperti apa kalian mendudukkan Allah dalam hati kita. Diturunkan sedikit, kalau kalian pingin tahu kedudukan kita di hadapan Rasulullah, maka tinggal melihat hati kita. Seperti apa kita mendudukkan Rasulullah di dalam hati kita. Turun lagi, kalau kita pingin tahu sebagaimana kedudukan kita di hatinya kiai kita, maka lihatlah bagaimana kita menempatkan kiai kita dalam hati kita. Jadi kalau kita menomorsatukan kiai kita, mengalahkan kepentingan kita, maka di hadapan kiai kita itulah kita. Makanya kadang-kadang santri itu sama-sama santri Jombang, sama-sama santri Bali, santri Banyuwangi, santri seantero SK ini. Tapi kenapa begitu pulang ke rumahnya ada yang jadi orang hebat, ada yang jadi orang biasa, bahkan ada yang menjadi masalah di tengah masyarakat. Padahal kiainya sama, ngajinya sama, makannya sama, tempat tidurnya sama, tempat mandinya juga sama. Jawabannya sederhana, karena ketika mondok satu dengan yang lain berbeda menempatkan hatinya di dalam, menempatkan kiainya di dalam hatinya. Dan saya tidak ragu sama sekali bahwa kalian telah memberikan ruang yang indah untuk kiai-kiai kalian. Kalian telah memberikan tempat yang mulia di hati kalian untuk para kiai-kiai kalian. Maka insya Allah seperti itulah kedudukan kalian di hati kiai-kiai kalian. Amin. Allahumma amin. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken. Yang ketiga, saya pingin sekali kita itu ini penyakit yang harus saya sampaikan. Kadang-kadang ada penyakit
suudzon yang dihembuskan oleh nafsu, yang dihembuskan oleh setan pada hati kita. Jangankan kita, kadang-kadang kiai-kiai saja masih punya sifat suudzon. Maka saya yakin, hakul yakin, dengan barokah Ramadan ini mudah-mudahan tidak ada sama sekali rasa suudzon kita kepada guru kita. Amin. Saya kemarin ke Yaman, ke Tarim. Kemudian saya dipapak oleh supirnya Habib Umar. Supirnya Habib Umar itu gak nutut kita, buanter. Saya lihat sepedo itu sampai 140 ngejar mobilnya Habib Umar itu gak nutut. Berarti supirnya ini mungkin SK-nya SK ini. SK internasional. Tapi maaf Pak Kapolsek, di sana memang gak ada polisi di pinggir jalan. Karena memang teratur semua. Gak ada yang nyegat-nyegat di pinggir jalan. Jadi polisinya percaya sama supirnya, supirnya menghormati polisinya. Enggak ada prit-pritan di pinggir jalan, itu enggak ada. Pak Kapolsek itu kawan saya, Pak Kapolres kawan saya. Kita tidak perlu menasehati SK ini harus taat lalin. Mereka taatnya taat, kecuali kepepet Pak, kecuali. Itu pun yang merintah kiainya, cepetan, gak nutut nanti ngajinya itu, maka gaspol gitu. Yang penting noleh kanan kiri gak ada polisi, bablas gitu. Tapi hati-hati, tetap hati-hati, keselamatan paling utama. Keselamatan paling utama. Jadi Pak Kapolsek, mereka itu pasti menunjukkan kepada polisi, kepada pengendara yang lain, ini mobilnya kiai karena di belakangnya ada tulisan SK. Maka ini adalah mobil yang paling beradab. Ini mobil yang paling sopan. Ini mobil yang tidak mungkin ugalan. Boleh enggak saya minta Pak Kapolsek dan Pak Kapolsek dimanapun kalian berada, kalau jadwalnya Pak Kiai itu agak padat, butuh waktu cepat, telepon Pak Kapolseknya. Pak, boleh Ge? Boleh. Pak Kapolsek Jombang bilang boleh. Tinggal telepon Pak Kapolseknya, Pak Kapolsek, ini kiai saya mau pengajian di daerah sini, perhitungan kami enggak nutut, mohon pengawalan. Bisa Pak Kapolsek? Bisa. Tanpa bayaran. Tanpa bayaran, karena polisi adalah kawannya masyarakat, polisi pelayannya masyarakat, apalagi ini kiai. Nih kalau di daerah Tapal Kuda biasanya disalami oleh panitia Pak Kapolsek. Panitianya yang harus bilang itu saya dikawal oleh Patwal, tahu sendirilah gitu. Uang makan. Saudara-saudaraku saya bilang, ketika saya sampai di Tarim, Habib Soleh, ketua muwasalah baina ulama'il muslimin, murid tertuanya Habib Umar itu bercerita begini. Kalau kalian sudah berada di Tarim, kalau kalian sudah berada di tempat yang mulia ini, yang harus diperangi pertama kali adalah jangan sampai suudzon kepada siapapun. Kita enggak perlu, bahkan enggak boleh. Kita enggak boleh suudzon kepada siapapun. Bahkan mungkin kepada orang yang sebenarnya kita harus suudzon. Enggak boleh. Ada satu kisah yang sangat indah. Saya minta ini kawan-kawan harus ini ditanam. Enggak boleh suudzon, apalagi kepada kiai. Gara-gara husnudzon yang salah, seorang penjahat dirubah oleh Allah menjadi seorang wali. Ceritanya ada seorang bajingan tobat, mungkin gara-gara Ramadan begini.
Atau gara-gara ketemu kawan SK ngobrol-ngobrol. Begitu dia tobat, dia tanya, "Mas, di mana ada kiai yang ampuh?" Oh, ditambah beras. Siapa namanya? Gus Heru. Misalnya Gus Wafi, Gus Amin. Diantarlah kepada Gus Heru, kepada Gus Amin. Pasti diajari kebaikan-kebaikan kali beliau. Tapi ini ternyata tidak diantar kepada kiai yang benar, tapi diantar kepada kiai yang salah. Jadi di daerah Yaman itu ada kiai yang pura-pura menjadi kiai. Jadi kiai itu kan ada sih kiai yang pokoknya main sorban gitu, tiba-tiba jadi kiai, dan itu pasti kalian gak mau jadi SK-nya kiai palsu begitu. SKP, supiri kiai palsu. Gak mungkin. Nah, begitu diantar ke sana, ternyata kiainya itu bukan kiai, tidak seperti kiai-kiai yang betul-betul kiai di hadapan kita ini. Ternyata kiainya itu juga sama-sama bajingan, tapi pakai serban. Akhirnya karena dia husnudzon kalau dia betul-betul kiai, dia bilang, "Pak Kiai, saya datang dari jauh, dikasih tahu oleh kawan bahwa di Tarim ini ada kiai dan panjenengan itu." Apa kata kiai? "Kamu bawa apa?" Jadi biasanya kalau tanya bawa apa itu biasanya bukan kiai itu. "Kamu bawa apa?" "Saya bawa ini dan lain sebagainya." Taruh di situ. "Kiai, tolong ajari saya biar saya bisa menjadi kiai seperti sampean." Yakin dia, hatinya husnudzon kalau itu adalah kiai. Maka dia melakukan apa yang disuruh oleh kiai gadungan itu. Dilalah kawan-kawan saking ikhlasnya oleh husnudzon pada kiai yang salah. Saat itu ada satu wali kutub yang meninggal. Bukan wali sembarang wali, ini kutubnya wali kutub. Begitu wali kutub ini meninggal, kalau wali kutub itu meninggal satu maka akan diganti dengan wali kutub yang lain. Jadi wali itu gak akan pernah berkurang. Begitu meninggal satu akan diganti oleh penggantinya. Begitu satu wali kutub itu meninggal, para wali kutub itu musyawarah. Ini satu kawan kita sudah meninggal, maka kita harus mohon kepada Allah agar ditutup oleh satu orang. Musyawarahlah para wali kutub itu, saudara-saudaraku. Ternyata begitu musyawarah, siapa kiranya yang pantas menjadi wali kutub? Ada satu orang yang bilang, "Itu saja yang macul itu." Gak salah tah sampean, iku bajingan dah. Tapi dia orangnya husnudzon. Subhanallah kawan-kawan, singkat cerita, gara-gara husnudzonnya orang ini, sekalipun husnudzonnya itu salah, maka Allah angkat yang asalnya bukan wali, yang asalnya bajingan menjadi wali. Mari tanamkan dalam diri kita semua, kita adalah muridnya kiai kita. Kita adalah pendereknya kiai kita. Kita siap mati untuk kiai kita, maka jangan pernah ada suudzon sedikit pun kepada kiai kita. Maka di tulisan itu kita berdoa, mudah-mudahan Allah tidak membuka aib guru kita pada kita. Tapi kadang-kadang wong namanya supir tahu kan kekurangan kiainya. Paham enggak? Paham kita kekurangan guru kita, paham kita kekurangan kiai kita. Kalau kita melihat kekurangan kiai kita, itu sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah. Apakah kita akan menutupi aib kiai kita, atau kita justru menjadi penyebar aibnya kiai kita? Man satara aiba akhihi lam yafdha yaumal qiyamati. Maka siapapun orangnya yang menutupi aibnya saudaranya, baru saudaranya ini, bukan kiainya, maka orang itu tidak akan dipermalukan kelak di hari kiamat. Itu yang ketiga. Yang keempat dan yang kelima, kulo teruskan. Terakhir aja. Kulo berharap betul. Tadi saya bilang berusaha, tapi kulo sebenarnya tidak ingin menyampaikan ini karena kulo sudah mendengarkan jenengan siap mati untuk kiai, siap ngawal kiai. Katanya orang Madura, mangkat bukol mulai bukol, mangkat bukol mulai bukol. Sepenting tang kiai saya bukol. Yang bukol harus kiai didahulukan, kiainya bukol, kita peyot gak apa-apa.
Yang penting kiainya bukol. Bukol itu utuh saudara-saudara. Berangkat utuh, pulang utuh. Saya tidak ragu sedikit pun kalau panjenengan semua itu mencintai kiai sampean melebihi cinta sampean kepada diri sampean. Dan ini persis seperti sahabat Sauban. Sahabat Sauban itu kayak sampean begini, pendereknya Rasulullah. Suatu saat Rasulullah tindakan pergi tapi tidak ngajak supirnya yang bernama Sauban ini. Rasulullah ngajak supir yang lain. Lah lama Rasulullah pergi, pulang dari pepergian itu Rasulullah melihat wajahnya Sauban pucat, badannya kurus. Sebagai seorang kiai, sebagai seorang nabi, beliau paham kalau sampean itu berubah. Jadi nggak perlu sampean bilang kepada kiai sampean, kalau kiai kita itu pasti paham tentang kebutuhan kalian. Jadi nggak perlu matur, kiai saya sudah umur 29 ini kiai. Umur 9 ekor kiai. Arah apa cong? Mau umur 9 ekor. Anu kiai. Mulai pengajian kaisa teroba dek saya teguk kiai gitu. Pulang dari pengajian itu biar ada yang nyalami saya kiai gitu. Ndak usah bilang, kiainya pasti paham. Layani kiainya dengan bagus, pasti kiainya akan bilang, "Nah, santri 500 mele cong." Tinggal pilih, ada santri 500 silahkan pilih mana yang kau sukai. Pilih itu kiai. Kenapa? Memperbaiki keturunan. Iya di sampean memperbaiki keturunan, tapi di situ namanya merusak keturunan. Gampang. Pokoknya pakai kiainya, jangan maju sendiri, jangan maju sendiri. Kiai, saya naksir santrinya kiai yang bernama Fatimah ini. Gampang. Besok saya panggil orang tuanya. Biasanya kelemahan orang tua itu sami'na wa atokna pada kiainya. Pakai strategi. Jangan maju sendiri, ditolak nanti kalau maju sendiri. Pakai kiainya. Mas, Pak, engkau Andi sopir. Gonteng, akhlaknya bagus. Ganteng, jujur. Wah, pokoknya pol lah bagusnya. Setia lagi. Terus ada apa kiai? Gimana kalau saya jodohkan sama anak sampean? Saya itu apa dawuh kiai? Ya, gampang. Itu balasan di dunia, belum lagi balasan di akhirat. Maka cintailah kiai kalian dengan sepenuh hati. Sauban itu kemudian Rasulullah melihat, ya Sauban, saya kok melihat wajahmu pucat. Ya Sauban, saya melihat kok tubuhmu agak kurus. Memangnya kenapa? Jawaban Sauban jujur, ya Rasulullah, panjenengan kan paham kalau saya itu adalah orang yang paling tidak kuat berpisah dengan jenengan. SK itu seharusnya dia adalah orang yang tidak bisa pisah, tidak bisa jauh dengan kiainya. Betul? Hari ini loh Gus, mereka sudah ada di rumahnya pikirannya. Badannya di sini, pikirannya sudah, jangan-jangan kiai ngasih tahu saya. Tapi kan izin nggih. Sopir kulo begitu ada acara yang di luar SK ngeten, tanyanya begini. Bah, besok malam ada pertemuan SK di luar Jombang jauh. Abah katanya pimpinan SK, kalau kiainya berangkat, kalau kiainya perlu, gak perlu kamu datang. Hebatnya SK begitu. Kalau kiainya diperlukan kiainya jangan datang. Kata pimpinannya begitu. Tapi kalau kiainya gak ada perlu sama sampean, silahkan berangkat. Jadi Gus, ini informasi dari supir saya dan katanya pimpinannya bilang begitu. Masa kiainya tega, gak ngizini. Wong ini silaturahim yang mulia. Ya pasti kiainya nunda waktunya. Pasti diizini oleh kiainya karena ini adalah hiburan bagi kalian. Ini adalah silaturahim bagi kalian. Tapi seandainya kiainya nggak ngizini, pasti mereka nggak akan di sini.
Nggih? Mereka paham tentang ridho Syekh. Para hadirin yang sangat kula muliakan, ya Rasul, panjenengan paham, saya ini adalah orang yang tidak bisa pisah lama-lama dengan panjenengan. Mau makan, ingat kamu. Mau minum, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Ini lagunya Dina Mariana dulu ketika saya kecil. Mau apapun ingat panjenengan. Jadi SK itu kemanapun dia pergi, pasti yang ditunggu adalah WA dari kiainya. Yang dibuka pertama kali adalah WA-nya kiainya. Nah, betul begitu nggih? Wah, ini tidak ada organisasi yang semiliten ini. Itu betul-betul militan ini. Enggak digaji, enggak dibayar, tapi siap berkorban untuk kiai. Akhirnya Rasulullah bilang begini, ya Sauban, bagaimana lagi? Memang suatu saat kita harus pisah, Kang. Tapi ya Rasul, saya tidak kuat kalau lama-lama pisah dengan panjenengan. Diam Rasulullah. Di tengah diamnya Rasulullah, malaikat Jibril turun memberi garansi pada kita, memberi garansi pada para pecinta kiai. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini adalah ayat garansi dari Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang pasti akan berkumpul dengan orang yang dicintai. Apa yang lebih kita inginkan kalau tidak ingin berkumpul dengan guru kita, kalau tidak ingin berkumpul dengan kiai kita di dunia sampai di akhirat. Di dunia nunut kiai, di akhirat tetap nunut kiai. Nunut kiai bukan saklawasi, dunyan wa ukhron. Amin Allahumma amin. Kalau kinten subhanallah, kayaknya banyak walinya ini. Maaf, saya itu sebenarnya gak kuat tadi mau berangkat. Makanya saya pakai masker bukan karena rokok enggak, tapi karena saya tadi flu meler. Tapi gara-gara insya Allah niku kulo membuktikan beberapa kali yang menurut akal boten nutut, yang menurut akal boten nututi waktunya. Pernah kulo ke Madura, pernah kulo ke Tuban, pernah kulo ke tempat-tempat yang lain. Lihat di Mbah Google itu enggak nutut, karena waktunya terlalu lama. Wah, ini kalau enggak nutut ditinggal, kasihan orang yang sudah ngunggal. Oh, perbanyak membaca sholawat syadiliyah, seakan-akan jarak menjadi mendekat, mendekat. Inilah namanya ilmu melempit bumi, toyul ardi. Jadi ini, tapi ini jangan dibuat sembrono. Tak mau sholawat syadiliyah yang jauh menjadi dekat. Ya jangan, tetap diusahakan normal. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi mendesak yang membutuhkan waktu cepat, sholawat syadiliyah. Dan yang terakhir, kulo ijazahkan kepada panjenengan setoyo Hizib Bahar. Hizib Bahar itu miliknya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Kebetulan kami sudah sekitar 5 tahunan lebih mengamalkan Hizib Bahar ini. Hizib Bahar ini gandengannya Thoriqoh Wirid Syadiliyah. Tapi kulo kemarin kenapa kulo ingin memberikan Hizib Bahar ini? Ketika kulo ke Tarim nemu sarahnya Hizib Bahar. Ternyata di syarahnya kitab Hizib Bahar itu subhanallah, untuk keselamatan, bahkan untuk nyaur utang, untuk nyari dodoh, untuk mahabbah juga. Jadi Hizib Bahar ini kayaknya bisa diputar untuk apapun. Tapi sayangnya mursyid kami itu wanti-wanti, kalau ngamalkan hizib, ngamalkan wirid, jangan sampai ada tujuan-tujuan dunia. Nah, itu kalau angsal hizib niki dari Mbah Yai Jamal. Juga angsal hizib niki dari Yai Harir Salahuddin Al-Ayyubi bin Ki Abdul Jalil. Keduanya dapat dari Mbah Yai Jalil. Kemarin ke Tarim
kula angsal hizib bahar niki langsung dari Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan kula sampun minta izin untuk diberikan kepada kawan-kawan kula, santri-santri dan semua orang yang ingin kula paringi. Beliau mengizinkan hizib bahar niki dibaca 1 kali, terserah jenengan sak longgare jenengan. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan lillahi ta'ala, diawali lillahi ta'ala al-fatihah, sareng-sareng. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibaca diwaos sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Aliyu ya Azim ya Halimu ya Alim, anta rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mar rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi, tansuru man tasha wa antal azizur rahim, nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanat wal kalimati wal iradat wal khatarat minasyukuki wad dunun wal awham as-satirati lil qulub am mutala'atil ghuyub, faqad hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida, wa idh yaqulul munafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا. Niki pentingnya, wa kun lana sahiban fi safarina. Kita selalu bersama dengan Allah dalam perjalanan. Wa khalifatan fi ahlina, yang menjaga keluarga kita yang ditinggalkan adalah Allah. Wa khalifatan fi ahlina watmis. Ini kalau dari Telungagung, watmisnya ini dibaca 3 kali. Tapi kalau dari Habib Umar sekali. Watmis, watmis, watmis ala wujuhi a'daina. Apa ya? Hapuskan, hapuskan, hapuskan wajahnya musuh kami. Telungagung mengajari kita peta Thariqah Syadiliyah Telungagung, Qadir Telungagung. A'da itu yang dimaksud setiap baca wirid ini bukan a'da musuh kita, bukan a'da orang, tapi a'da ini itu lebih ditujukan kepada musuh yang ada dalam diri kita. Tapi juga akan berentek kepada orang yang memusuhi kita kalau ada, ya pasti adalah. Watmis, watmis, watmis ala wujuhi a'daina wamsakhum ala makanatihim
فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين حسبي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم stop dulu Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini saja, satu ini saja ampuhnya luar biasa. Saya punya guru, seorang profesor, doktor, kiai wafat. Terus mbahnya itu kiai yang mukasyafah. Mbahnya kiai yang terbuka, futuh gitu. Jadi, nak, kamu ini banyak yang nyerang. Banyak yang nyerang, bahkan yang nyerang itu ada dukun dari Irian Jaya, sampai dari Irian Jaya. Tapi kamu nggak akan kena selagi kamu baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ping sekawan ngadep ke barat,
ngadep ke selatan, ngadep ke timur, ngadep ke utara. Bisa ditambahi 3333. Suatu saat guru saya ini sakit yang menyebabkan dia wafat. Apa jawabnya mbahnya itu? Masya Allah, cucuku lupa gak wiritan. Ya sudah, ambrol pertahanannya. Niki bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat kursi ini dari Habib Umar, kalau bisa bagusnya satu nafasan, kalau kuat bagusnya, tapi kalau enggak kuat enggak apa-apa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأكمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهون علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم. Ada ya daiman ni'am dari Tulungagung, tapi dari Habib Umar ya daiman nu'ama. يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا وسيع العطاء يا دافع البلاء ويا سميع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافة. قرب علينا المسافة itu berarti dekatkan jarak tempuh. وقرب علينا المسافة وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jenengan tinggal maus qabil tuh. Ajastukum hadhil ijazah. Ajastukum hadhil ijazah. Ajastukum hadhil ijazah. Kula memberikan hak kepada pengurus-pengurus SK untuk memberikan ini kepada kawan-kawan SK yang tidak hadir, atau silahkan jenengan kasihkan kepada siapapun yang ingin dikasihkan, karena ini hanya wiritan yang luar biasa bagusnya. Kula kinten niki ingkang saged dalem sampai akan nyuwun agungipun pangapunten. Terakhir mohon disampaikan salam takdim kami dan keluarga besar Bahrul Ulum kepada para kiai, kiai-kiai ini pun panjenengan. Salam silaturahim dari kami semua. Mintakan maaf apabila kami dan seluruh yang hadir ini punya kesalahan. Selamat berjuang, selamat terus berkhidmat. Hari ini jenengan berkhidmat, insya Allah suatu saat jenengan yang akan dikhidmati. Amin.
man khodama khudimah. Hari ini kita berkhidmat, suatu saat pasti ada orang yang berkhidmat kepada kita. Makaten nyuwun agungipun pangapunten. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa' Ana muballighun wa antum mustami'un wa innamal huda hudallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.